dan kami agungkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Sang Putra Tunggal Allah. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi ini Tuhan. Manakala Engkau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu dalam suatu tempat, yaitu gereja GBDI Kanaan, untuk menikmati suatu persekutuan yang indah dengan Engkau, memperingati akan sengsara-Mu di atas kayu salib. Dan hari ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu atas kasih karunia-Mu. Biarlah segala pujian penyembahan yang sudah dan telah kami naikkan boleh naik ke tata-Mu yang kudus dan senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Maka sebenarnya kami rindu akan menyelidiki kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk belajar tentang satu sejarah yang begitu luar biasa, yang pernah terjadi di dalam dunia ini dan yang tidak akan pernah terjadi lagi. Dan ini adalah suatu iman yang besar, suatu karya yang luar biasa, yang harus disyukuri oleh seluruh umat manusia. Karena kehadiran, kematian, dan kebangkitan-Mu itu membawa hidup buat umat-umat di Tuhan di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Maka hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami dan kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur. Saya bersyukur dan terima kasih sekali bahwa hari ini kita boleh mengadakan suatu peringatan yang begitu luar biasa, dan hambanya Bapak Gembala mengingatkan kepada saya untuk menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saudara, ini adalah suatu hari yang begitu luar biasa. Sesungguhnya ini adalah suatu waktu kemerdekaan atau kemenangan bagi umat Kristen, bagi orang-orang percaya, tak kala kita memperingati akan kematian Kristus Yesus di atas kayu salib itu. Karena ini adalah suatu ending terakhir, langkah terakhir bagi perjalanan Sang Mesias untuk melakukan suatu karya yang begitu luar biasa. Maka Paskah itu, saudara, itu adalah sesuatu yang penting. Jumat Agung adalah suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di dalam dunia ini dan yang tidak akan pernah terjadi lagi. Suatu peristiwa bagaimana Sang Mesias itu, Yesus Kristus, itu telah mati di atas kayu salib. Dan kematiannya di atas kayu salib itu melakukan suatu karya yang begitu luar biasa. Kematiannya di atas kayu salib ini melakukan suatu perbuatan dan tindakan yang begitu luar biasa. Dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, ini mengembalikan lagi hubungan manusia dengan Allah. Yesus mati di atas kayu salib menjadi penjembatan antara Bapa, Ibu, Saudara, dan saya kepada Allah. Dan Yesus Kristus mati di atas kayu salib telah membuka portal surga bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau berbicara tentang portal surga, berarti portal itu pernah tertutup dong. Kan gitu ya. Yesus mati dan membuka portal itu supaya tidak ada yang namanya batasan antara manusia dengan Allah dalam hal menyembah. Berarti ada suatu waktu di mana portal itu tertutup, Bapak, Ibu, Saudara. Ada suatu masa di mana portal itu tertutup. Maka tema firman Tuhan hari ini saya memberikan satu tema, misteri terbukanya portal surga. Nah, kita akan belajar bersama-sama bicara. Berbicara soal tertutupnya portal surga itu, maka tidak lepas daripada sejarah penciptaan umat manusia pertama kali di dalam dunia ini. Saya akan flashback ke belakang dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Tanakh, khususnya di dalam kitab Taurat yang telah dituliskan Musa. Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Artinya apa? Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan itu, dengan Allah itu artinya bahwa manusia itu memiliki hidup yang abadi. Karena Allah itu bersifat kekal, maka manusia yang memiliki kesamaan dengan Allah itu, kesetaraan itu, memiliki satu gambaran yang sama itu, bukan berarti sama dengan Allah, Bapak Saudara. Ini adalah gambaran saja. Artinya memiliki natur Allah.
dalam kehidupannya. Sehingga manusia itu memiliki kehidupan yang abadi. Inilah rencana Allah kepada umat manusia sesungguhnya. Bapak Saudara. Nah, di dalam penciptaan Allah ini untuk manusia, Allah telah menciptakan segala sesuatunya. Allah telah menciptakan langit dan bumi itu diciptakan sedemikian rupa sampai dengan tanaman, tumbuhan dan juga hewan-hewan itu diciptakan, mempersiapkan suatu ciptaan yang begitu luar biasa, yaitu manusia. Maka Bapak, Ibu, Saudara dan saya, umat manusia di muka bumi ini sesungguhnya adalah sesuatu yang spesial. Amin. Kenapa? Allah dengan begitu luar biasa bersusah payah menciptakan alam semesta ini. Bapak Saudara, tidak lain dan tidak bukan untuk dipersiapkan untuk umat manusia, untuk dipersiapkan sebagai ciptaannya yang paling mulia itu, yaitu manusia. Nah, ketika manusia ini diciptakan oleh Allah, Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk apa? Menguasai segala yang ada, ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga manusia yang diciptakan itu ditempatkan oleh Allah pada suatu tempat yang begitu indah, yaitu pada suatu taman. Taman apa? Taman Eden. Ya, ditempatkan pada suatu taman Eden, dan Allah menyerahkan taman itu kepada manusia untuk diusahakan. Bahkan Allah memberikan suatu kuasa kepada manusia untuk menamai setiap hewan yang ada. Ketika hewan-hewan itu diciptakan dan manusia itu menamai hewan itu, maka hewan-hewan itu akan menjadi namanya akan sama seperti yang telah diberikan oleh manusia kepada mereka. Artinya manusia itu berkuasa atas segala ciptaan di bumi ini. Itu citra manusia sesungguhnya, manusia. Nah, dalam penempatan manusia di Taman Eden ini, Allah memberikan suatu perintah kepada manusia. Allah memberikan suatu larangan hukum kepada manusia bahwa seluruh tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi tentang buah yang berpengetahuan baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman ini, jangan kau makan buahnya. Sebab ketika kau memakan, engkau akan binasa. Nah, ini perintah, saudara. Perintah ini diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia supaya manusia menghindari hukum itu dan tidak melakukan suatu tindakan untuk melakukan kesalahan dan memakan buah itu. Namun, Bapak Ibu Saudara, perlu disayangkan bahwa berjalannya dengan waktu, rupa-rupanya manusia ini tidak taat. Manusia ini melanggar titah Allah. Manusia ini melanggar hukum Allah. Hingga suatu saat ketika manusia itu mengambil buah yang berpengetahuan jahat dan baik itu, dan mereka memakannya, saat itu pula dosa masuk dalam kehidupan manusia. Saat itu pula manusia dikuasai oleh dosa. Dan saat itu pula tubuh kemuliaan manusia, kekudusan manusia itu terangkat dan terambil. Sehingga manusia mendapati dirinya telanjang. Pada saat mereka belum memakan buah itu, mereka masih menyadari bahwa diri mereka masih memakai tubuh kemuliaan. Tetapi ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, ketika manusia itu tidak taat, saat itu pula mereka melihat bahwa diri mereka telanjang. Ingat pelajaran beberapa waktu yang lalu, ketelanjangan ini berbicara tentang dosa. Jadi ketika melihat bahwa diri mereka telanjang, mereka itu sadar, manusia itu sadar bahwa mereka telah berbuat dosa. Dengan cara manusia itu sendiri, Adam dan Hawa pada saat itu, mereka berusaha untuk menutupi ketelanjangannya. Mereka berusaha untuk menutupi dosanya dengan cara mengambil daun pohon ara dan membuat cawat serta membuat pakaiannya. Nah, ini adalah usaha manusia. Ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, ada satu usaha manusia untuk melakukan suatu tindakan menutupi dosanya. Tetapi rupa-rupanya itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tidak dibenarkan, bukan seperti itu caranya. Artinya apa? Bahwa ketika kita ingin melakukan suatu pengampunan dosa, menebus dosa kita, itu harus dengan tindakan Allah.
Dan ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, Allah mengerti. Allah tahu bahwa Adam dan Hawa itu telah jatuh di dalam dosa. Sehingga Allah mencari manusia yang berdosa itu. Amin. Ini iman orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Allah yang dipercaya orang Kristen itu adalah Allah yang bertindak. Allah yang mencari manusia yang berdosa. Bukan Allah yang diam. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah sendiri di dalam kerinduannya itu mencari manusia. Itu gambarannya. Ketika Allah tahu bahwa manusia itu berdosa, Allah mencari Adam dan Hawa. Allah mencari manusia Adam, Hawa, di mana kalian? Ini adalah suatu tangisan Allah. Allah bersedih, kenapa cipta aku melakukan suatu tindakan, yaitu melanggar perintah yang telah aku berikan dengan cara tidak taat itu. Maka ketika manusia itu melihat Allah, mereka ketakutan. Kenapa? Karena tubuh kemuliaan manusia itu telah diambil, dan manusia itu hidup di dalam dosa, sementara Allah itu adalah kudus adanya. Sehingga manusia tidak mampu memandang Allah. Mereka memalingkan muka mereka pada Allah karena dosa mereka itu. Sehingga Allah menghampiri manusia. Apa kamu melakukan ini? Dan ketika Allah melihat itu, Bapak Saudara, ketika Allah melihat bahwa umat manusia itu telah jatuh di dalam dosa, dan dosa ini telah bercokol di dalam kehidupan manusia, dari dalam manusia, maka Allah melakukan satu tindakan. Allah mengeluarkan suatu firman. Allah mengeluarkan suatu nubuatan bahwa suatu saat kelak aku akan menebus manusia ini dan mengembalikan manusia kepada citranya yang semula, yaitu hidup di dalam kekudusan. Kejadian pasal 1 ya, kita buka. Kejadian pasal 3, sorry. Nah ini nubuatan Bapak Ibu Saudara. Ini suatu nubuatan. Ini ditampilkan, saya akan bacakan tuh Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Dan kamu saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 3 ayat yang 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini engkau ini berbicara tentang ular Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang iblis. Kalau kita membaca seluruhnya, ini saya singkat aja supaya cepat waktunya, saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Sekali lagi saya bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah suatu nubuat. Ini adalah suatu kisah. Ini adalah suatu pernyataan Allah. Janji Allah, janji tentang keselamatan yang mula-mula. Ini yang dikatakan dengan Injil mula-mula itu, atau yang disebut dengan proto-evangelium. Allah menubuatkan bahwa suatu saat akan terjadi, bahwa akan ada seorang wanita tanpa campur tangan laki-laki akan melahirkan seorang anak. Anak itu nanti akan tumbuh dewasa, dan anak itu nanti akan berperang dengan iblis, yaitu ular itu. Dan anak manusia itu akan menginjak kepala ular. Walaupun demikian, ular itu mematuk tumit daripada anak manusia ini. Dan ini adalah suatu nubuatan di mana telah disampaikan Tuhan Allah kepada manusia. Dan sejak saat itu Allah, karena ingin menebus umat dosa manusia tadi, Adam dan Hawa, yang telah memakai pakaian daripada apa? Daun pohon ara tadi, digantikan oleh Allah. Enggak seperti itu caranya. Ini caranya. Maka Allah mengambil hewan dan memotong hewan itu, darah itu tercurah di tanah. Dan kulit daripada hewan itu dipakaikan kepada manusia sebagai pakaiannya. Itulah pakaian keselamatan.
Dan ketika manusia itu memakai pakaian keselamatan itu, Allah telah menutup dosa manusia itu. Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Nah, inilah yang dimaksud dengan tertutupnya portal surga bagi manusia. Diusirlah manusia itu dari Taman Eden. Ini adalah bentuk cinta kasih Allah kepada manusia. Loh, kok bisa, Pak? Lalu diusir dari taman surga, kok bisa dikatakan bahwa itu cinta kasih Allah? Betul. Karena Allah tidak ingin manusia itu binasa selama-lamanya. Karena Allah tidak ingin bahwa manusia itu nantinya akan memiliki kematian yang kekal. Sehingga manusia itu dijauhkan dari yang namanya pohon yang berpengetahuan baik dan jahat. Yuk kita akan lihat firman-Nya. Ini luar biasa, saudara. Ayat yang ke-23 di pasal yang ketiga tadi. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23. Sudah ketemu, saya bacakan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia menghasilkan tanah dari mana ia diambil. Ayat yang ke-22, perhatikan, naik ke atasnya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Jadi Allah punya rencana untuk umat manusia, bahwa manusia ini nanti akan diselamatkan. Dan oleh karena kasihnya, manusia itu harus dihindarkan dari yang namanya pohon yang berpengetahuan baik dan yang jahat. Karena apa, saudara? Ketika manusia itu nantinya akan memakan kembali buah yang berpengetahuan baik dan jahat itu, maka manusia akan menjadi abadi. Dan Allah tidak ingin keabadian manusia itu dalam ciptaannya itu nanti abadi di dalam dosanya. Memang tujuan Allah itu untuk mengembalikan manusia kepada citra yang semula, yaitu hidup abadi bersama dengan Allah. Tetapi bukan dengan cara yang rusak ini, saudara. Mengerti ya? Ketika manusia itu memakan buah itu, manusia kan rusak, loh. Gambar Allah itu rusak dalam diri manusia. Dan Allah rindu untuk memperbaiki itu. Dan untuk memperbaiki itu, Allah harus menghindarkan manusia dari buah berpengetahuan baik dan jahat itu. Supaya apa? Manusia jangan memakannya kembali, buah berpengetahuan, sehingga manusia itu hidup abadi dalam kerusakannya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi sama seperti iblis. Nah, karena kasihnya ini, maka dihindarkanlah manusia itu. Amin ya. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu Saudara, ketika manusia itu telah berdosa, aturan-aturan itu telah ditulis di dalam suatu sejarah kitab tanah, yaitu di dalam PL Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Imamat. Ketika manusia itu melakukan kesalahan dan dosa, mereka harus menebus dosa mereka dengan cara bagaimana? Mempersembahkan korban kepada Allah, yaitu hewan, kambing atau domba, untuk disembelih dan dipersembahkan kepada Allah. Itu cara manusia di dalam Perjanjian Lama untuk mempersembahkan korban, untuk menghapus dosa mereka. Imamat pasal 3 ayat 2. Yuk kita lihat aturannya. Ini aturannya, saudara. Imamat pasal 3. Dapat ya? Imamat pasal 3 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya kepada mezbah di sekelilingnya. Jadi aturannya pada kitab Perjanjian Lama itu di dalam Tanakh, khususnya di dalam kitab yang dituliskan oleh Musa itu, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa dan mereka ingin menebus dosa mereka, mereka harus mempersembahkan korban kepada Allah, yaitu mempersembahkan kambing, domba, dengan syarat, saudara, bahwa kambing dan domba ini tidak boleh memiliki cacat dan celah, tidak boleh pincang. Itu aturan-aturannya ada banyak di kitab Imamat, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Tidak boleh buta. Maka persembahan itu harus sempurna.
Ketika manusia itu membawa persembahannya kepada imam dan mempersembahkan ke mezbah, perhatikan ayat ini baik-baik. Lalu manusia yang berdosa tadi harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya. Ini katakan ini persembahannya hewan itu. Manusia itu harus meletakkan gini loh, di atas kepala hewan itu, ya. Persembahannya itu dan menyembelihnya di pintu kemah pertemuan. Artinya apa ini? Maknanya bahwa ketika manusia itu berdosa, manusia itu mempersembahkan korban sembelihan, dosa manusia itu ditanggungkan kepada hewan yang tadi. Sehingga hewan ini menanggung dosa manusia tadi, dan dosa itu dihukum dengan cara bagaimana? Disembelihlah hewan itu. Maka manusia itu terbebas dari dosa. Paham ya? Jadi ketika manusia itu berdosa, mereka harus mempersembahkan korban sembelihan dan mereka harus meletakkan tangan mereka atas hewan itu. Supaya apa? Dosa manusia itu dicurahkan kepada hewan itu dan dosa daripada hewan itu. Yang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi hampir saja manusia itu tidak terselamatkan. Bapak, ibu, saudara dan saya itu hampir harus mengalami kebinasaan kekal di dalam api neraka. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang benar menurut Roma 3 ayat 23. Maka Allah menjawab kemustahilan itu. Karena Allah adalah sang pembuat kemustahilan itu. Amin. Allah menjawab kemustahilan itu dengan cara menurunkan putranya yang tunggal. Sang firman itu turun ke dalam dunia menjadi manusia, mati, disalibkan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, dan dia menebus dosa daripada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Karena apa? Karena kemanusiaan Yesus yang datang dalam dunia ini adalah manusia yang sempurna, yang tidak memiliki dosa dan yang tidak memiliki cacat celah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. Coba kita lihat. Siapa dia? Kita harus mengerti ini, Ibu, Saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6. Nah, seperti ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, Yesus itu, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah apa? Hormat dan kuasa yang kekal. Jadi Allah menjawab kemustahilan itu dengan cara bagaimana? Menurunkan sang firman itu, sang logos itu, sang kalimatullah itu datang ke dalam dunia, menunjul kalimatullah namanya, menjadi manusia dan menebus dosa umat manusia. Dia yang dilahirkan oleh seorang perawan tadi, yang dituliskan di dalam kitab Kejadian, Bapak Saudara, pasal 3 ayat yang ke-15 tadi. Inilah sang putra itu. Nah, ini rentang waktunya sangat begitu jauh, ribuan tahun, Bapak Saudara. Dan sang penulis ini tidak mengenal satu sama yang lain. Bagaimana mungkin sang penulis yang menuliskan tentang Yesus Kristus di abad yang pertama itu bisa mengenal tentang orang yang telah menuliskan suatu kisah di ribuan tahun yang lampau. Itu sudah melampaui bahasa. Masa itu sudah melampaui zaman-zaman yang ada. Tetapi itu dituliskan oleh manusia. Sejarah itu ditulis dengan sedemikian rupa. Artinya apa? Ada karya Roh Kudus di dalamnya untuk terus sambung menyambung menceritakan tentang keselamatan itu bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, dan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Amin. Ini satu tindakan yang begitu luar biasa. Coba kita renungkan. Kalau Bapak Saudara membaca surat ini, membaca kisah, membaca yang namanya Alkitab kita ini mulai dari awal sampai akhir, coba renungkan. Duduk di kaki Tuhan dan berusaha untuk memikirkan dan merenungkannya. Karya Tuhan yang begitu luar biasa itu terjadi bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang harusnya binasa, itu telah ditebus dengan cara yang mahal. Amin ya. Dan kisah itu akhirnya digenapi dalam suatu kisah yang begitu luar biasa yang kita peringati dengan Jumat Agung ini. Matius, kita buka. Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27
ayat 45 sampai dengan yang ke-56. Nah, ini penting kita tahu, penggenapan ini begitu luar biasa. Saya akan bacakan. Yesus mati mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang yang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan mereka terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota yang kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkatalah, sesungguhnya ayat 15 saya akan balik lagi saudara. Ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, dan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak daripada Zebedeus. Perhatikan baik-baik, saudara. Ini sang saksi mata, Matius, menuliskan dengan secara rinci bahwa sejarah itu pernah terjadi dan benar-benar terjadi. Bahkan kepala pasukan Roma itu melihat sendiri, ini adalah saksi mata, bahwa Yesus itu benar-benar mati di atas kayu salib. Jadi bukan seperti yang diprasangkakan orang, bahwa itu adalah orang yang diserupakan. Tidak seperti itu. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam kitab Kejadian bahwa akan terjadi suatu saat kelak, sang anak manusia itu yang telah turun daripada surga itu harus mati di atas kayu salib. Tujuannya apa? Untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Seperti kambing domba yang dipersembahkan itu, kambing domba itu harus mati dan tidak diserupakan kambing domba itu. Kambing domba disembelih, oh itu diserupakan aja yuk. Jangan kambing domba, apa itu? Ayo kita persembahkan singa aja. Enggak. Atau kita persembahkan serigala, enggak. Dan kita serupakan, tidak. Tetapi sejarah mencatat dengan sedemikian rupa bahwa itu benar-benar Yesus Kristus yang disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Artinya di dalam kitab Matius pasal 27 di ayat 45 sampai yang ke-56 yang kita baca ini adalah kuasa suatu kisah yang begitu nyata. Suatu kisah yang dituliskan di dalam sejarah. Dan kisah ini menyejarah sampai akhir zaman. Kisah ini akan terus ada untuk mengingatkan umat manusia bahwa pernah suatu kali terjadi bahwa Allah itu menyelamatkan manusia melalui siapa? Yesus Kristus. Amin. Ini sejarahnya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib itu. Apa yang dilakukan Yesus ketika dia 3 hari 3 malam terbaring di dalam kuburan itu. Sekali lagi saya katakan, Allah kita bukanlah Allah yang pasif. Amin. Allah kita bukanlah Allah yang duduk di surga lalu melihat umatnya begitu. Enggak. Allah kita adalah Allah yang bertindak.
Allah kita adalah Allah yang bekerja. Allah kita adalah Allah yang melakukan suatu karya untuk umatnya. Nah, di dalam kematian Kristus Yesus di atas kayu salib itu, di dalam kuburnya selama 3 hari, Yesus melakukan suatu perbuatan yang begitu luar biasa. Iblis melihat, saudara. Kan firman Tuhan mengatakan tuh, ketika Tuhan Yesus dicobai, ya kan, bahwa iblis tidak mampu untuk mencobai Yesus. Firman Tuhan mengatakan dan mencatat, iblis akan kembali untuk mencobai Yesus itu dengan waktu yang tepat. Di waktu yang tepat nanti aku akan kembali untuk mencobai engkau. Ini iblis, saudara. Ya. Nah, setelah itu, saudara, iblis ingin supaya Yesus itu mati dibunuh. Supaya apa? Supaya pemberitaan kebenaran itu jangan sampai terjadi. Masalahnya, ini iman orang Kristen. Justru dengan kematian Yesus di atas kayu salib itu, itulah suatu kemenangan. Amin. Itulah suatu karya yang harus terjadi untuk membebaskan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi iblis di-prank tuh. Nah, istilahnya sekarang, wah kena prank tuh iblis. Ternyata Yesus benar-benar dimati di atas kayu salib. Ternyata kematiannya itu bukan karena kekalahan, tetapi justru itu kemenangannya. Nah, di dalam kematiannya itu 3 hari di kubur itu, Yesus turun di tengah-tengah dunia orang mati. Yesus bertarung dengan iblis, dan Yesus mengalahkan iblis. Dia turun dan merebut kunci kerajaan maut itu. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Yesus mengambil kunci kerajaan. Kita buka aja ayatnya yuk. Efesus pasal 4 ayat 9. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-9. Nah, ini kematiannya, Bapak Saudara. Efesus pasal ini. Bukankah ia telah naik? Siapa ia ini? Yesus. Berarti bahwa ia, yaitu Yesus itu, juga telah turun ke dalam bagian bumi yang paling bawah. Jadi ketika Yesus itu mati, dia turun ke dalam bumi yang paling bawah, dan terjadi suatu peristiwa yang begitu luar biasa. Pertarungan itu terjadi. Yesus mengambil kunci kerajaan maut itu dan dibawa oleh dia, dan dia mengunjungi para tawanan yang ada di dalam penjara yang di bawah bumi tadi itu. Siapa mereka? 1 Petrus, yuk. 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan buka, saudara. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 19 sampai yang ke-20. Baik, ini saya akan bacakan. Dan di dalam roh itu, dalam roh Kristus itu, juga ia pergi memberitakan Injil. Perhatikan baik-baik. Injil diberitakan di tengah-tengah dunia orang mati. Injil diberitakan kepada roh yang di dalam penjara. Artinya ini adalah manusia-manusia yang sudah mati. Next, selanjutnya, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu, ini gambaran, saudara, pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu yang Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu, dia turun ke dalam dunia orang mati. Dia merebut tawanan-tawanan. Siapa mereka itu? Abraham yang menantikan kedatangannya, Ishak yang menanti-nantikan akan kelahirannya, yaitu sang Mesias. Daud yang mengharapkan akan kelahiran daripada sang Mesias. Salomo yang menceritakan tentang sang Mesias itu. Jadi orang-orang kudus itu sebelum Kristus mati di atas kayu salib, mereka ada dalam satu tawanan ini. 1 Petrus 3 ayat 9 dan 10 itu. Ayat yang 19 dan yang ke-20 ini. Dan Yesus menghampiri mereka di dalam tawanan dengan membawa kunci kerajaan maut. Ini aku sang Mesias.
Aku telah datang dan membebaskan engkau. Next. Matius pasal yang ke-27 tadi. Yuk kita lihat. Ini jangan lupakan ini 1 Petrus Bapak Saudara ya. Matius pasal yang 27 ayat yang ke 51. Perhatikan, saya akan bilang lagi dalam 1 Petrus tadi, bahwa ketika Yesus mati, dia ada di dalam kubur itu, dia turun ke dalam dunia orang mati. Yesus itu berperang dengan iblis, dan iblis dikalahkan, kunci kerajaan maut itu direbut. Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang di dalam tawanan. Siapa orang-orang ini? Ini adalah Abraham, Ishak. Mereka semua yang menanti-nantikan sang juru selamat itu. Mereka ada dalam satu tawanan. Dan Yesus memberitakan Injil. Dan itu hanya bisa terjadi satu kali dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi tidak ada yang namanya memberitakan Injil kepada orang mati, tidak ada. Itu hanya terjadi ketika Yesus itu mati di atas kayu salib, dan yang melakukannya itu harus Yesus Kristus itu sendiri untuk membebaskan para nabi pada saat itu. Paham ya? Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, ketika mereka itu diambil, ketika keruci kerajaan maut itu dibuka, maka mereka menaik di atas surga. Perhatikan Matius pasal yang ke-27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Yuk next. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus, ini tadi orang kudus ini yang ada dalam penjara, yang telah meninggal bangkit. Lanjut terus. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Inilah kebangkitan yang pertama. Nanti akan terjadi kebangkitan kedua, ya. Di akhir zaman akan terjadi lagi. Jadi Yesus itu yang telah mati, dia memberitakan Injil, kabar keselamatan itu yang dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, digenapi di dalam Matius pasal 27 itu. Yesus itu turun, ini loh keselamatan itu, akulah sang Mesias, aku telah datang dan aku telah membebaskan engkau. Maka Abraham yang menantikan keselamatan itu, Ishak yang menantikan akan kelahiran sang juru selamat, Daud yang menuliskan dan menceritakan tentang sang Mesias itu, Salomo yang senantiasa menantikan akan kedatangannya, semuanya itu digenapi dan mereka akan dibawa kembali masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Itu maksudnya. Jadi Jumat Agung yang kita peringati hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sakral. Jadi jangan bermain-main dengan ibadah kita. Jangan bermain-main dengan imanmu yang sudah Tuhan tebus dari cara hidup kita yang jahat itu, supaya kita layak nantinya berhadapan dengan Bapa di surga, Bapa daripada segala kekudusan itu, dan kita tinggal bersama dengan Dia, sama seperti yang terjadi antara Adam dan Hawa ketika mereka masih belum jatuh dalam dosa. Amin. Itu yang akan terjadi. Maka iman Kristen itu adalah iman yang begitu luar biasa, iman yang menyejarah dari masa ke masa, yang tidak akan mati dimakan oleh waktu, yang tidak akan habis dan lekang dimakan oleh zaman. Dan itu terus akan diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Sampai saat hari ini, baik hambanya Bapak Gembala, Pak Melki, saya, dan semua hamba-hamba Tuhan di luar sana menceritakan kebenaran firman Tuhan ini. Dan sampai suatu saat nanti akan ada penggantinya, dan terus akan seperti itu sampai akhir zaman. Supaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, benar-benar menikmati surga yang kekal itu. Amin. Maka mari kita menyadari, mari Jumat Agung ini menjadi satu perenungan buat kita, untuk kita kembali kepada Allah dengan cara apa? Mempersembahkan hidup kita
yaitu melakukan kehendak firman Tuhan. Baik, saudara. Sehingga dengan cara seperti itu, Bapak Ibu Saudara bisa berhadapan langsung dengan Allah. Tidak ada lagi pembatas. Portal itu sudah terbuka. Portal yang tertutup itu telah dibuka oleh Tuhan Yesus. Perhatikan di dalam kitab Matius tadi. Ayo kita akan lihat sekali lagi. Ayat yang ke-51. Dan lihatlah, tabir bait suci apa? Terbelah dua. Apa? Dari atas sampai ke bawah. Dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini artinya yang melakukan suatu tindakan yang membuka portal itu dari atas ke bawah itu adalah Allah itu sendiri. Dia telah membuka dan tidak ada batasan lagi bagi manusia untuk datang kepada Dia. Tidak ada selubung lagi antara manusia dengan Allah. Karena Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu telah membuka portal itu. Dia telah menang turun di dalam dunia orang mati, merebut kunci kerajaan maut. Dan kuasa itu ada di dalam Yesus. Firman Tuhan mengatakan, dan kepadaku telah diberikan kuasa di atas, yaitu di langit, di bumi dan di bawah bumi. Artinya Yesus itu memegang seluruh kuasa itu. Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus itu memiliki kuasa itu. Sehingga ketika kita mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit dalam tubuh Bapak Ibu Saudara dan saya, maka panggil Yesus yang memiliki segala kuasa itu. Dia akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang mengalami satu permasalahan berat dalam hidupnya, seolah-olah tidak bisa terselesaikan. Perhatikan, segala kuasa itu telah diberikan kepadaku. Maka dengan kuasa yang diberikan itu kita memanggil Dia, maka permasalahan Bapak Ibu Saudara dan saya akan diselesaikan oleh Allah kita. Amin. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sebagai muridnya, kita akan diberikan kuasa yang sama itu untuk kita dapat lepas daripada yang namanya permasalahan dalam kehidupan ini. Yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami permasalahan akan dibukakan jalan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini haus dan rindu akan kebenaran, Bapak Ibu Saudara akan dipuaskan. Amin. Dan hari ini Bapak Saudara, kita akan menikmati perjamuan suci yang begitu luar biasa ini. Jumat Agung nanti akan dilayani oleh hambanya Bapak Gembala. Ini akan mengingatkan kita sekali lagi menjadi satu perenungan. Oleh sebab itu sebelum Bapak Ibu Saudara terima ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara di dalam hatimu berdoa. Minta ampun kepada Tuhan jika hari ini, waktu-waktu yang lampau, engkau telah melakukan satu tindakan, yaitu melanggar titah Tuhan dalam hidupmu, melakukan dosa dalam hidup. Minta ampun, minta kuduskan Tuhan, supaya engkau layak menerima persembahan ini. Dan ketika engkau menerima persembahan ini, segala permasalahan Bapak Ibu Saudara dan saya akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Mujizat akan terjadi hari ini. Dan persembahan hari ini, mujizat perjamuan hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Gembala, mari kita syukuri dengan hati yang begitu luar biasa, dengan mata yang tertuju kepada Bapak kita. Satu sejarah yang mencatat itu adalah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan umat manusia. Dan hari ini kita sedang merayakan itu. Amin, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan hari ini. Saya akan menyerahkan firman ini kepada Bapak Gembala untuk melayani kita melalui perjamuan suci. Puji Tuhan, Bapak Ibu, jelas ya firman Tuhan. Bapak Ibu, jelas firman Tuhan. Ngerti enggak ini firman Tuhan? Ngerti enggak? Loh, yang enggak ngerti angkat tangan, saudara. Saudara, ini luar biasa penyingkapan rahasia firman Tuhan.
Coba Bapak Ibu berpikir ketika Bapak Ibu hidup di zamannya Abraham, di zamannya Nuh, di zamannya Salomo, di zamannya Raja Daud. Bukan hidup di zaman sekarang ini. Coba Bapak Ibu berpikir, mereka menunggu. Mereka menunggu sampai sebegitu lamanya, menunggu sang Mesias. Ya, terjadi satu pekerjaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Saya tadi hampir nangis, saudara. Dan ini rasanya kayak mau nangis. Itu jangan ketawa-ketawa, saudara. Ya, ketika dengar firman Tuhan, ini hanya satu liturgi gereja saja, bukan. Tapi Anda harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bicara soal menunggu, itu satu hal yang sangat membosankan. Tapi ketika hari itu telah terjadi, satu kemenangan yang luar biasa yang dialami oleh mereka di perjanjian lama. Ya, saya dengar firman Tuhan. Bukan cuma mereka yang nunggu, kami juga menunggu Tuhan. Ya, saya tahan-tahan dari tadi, saudara. Saya tahan sampai saya tak tepuk-tepuk dada saya, saudara. Mau nangis. Saya bilang, Tuhan, kami sudah siap. Kapan Tuhan mau datang? Ya. Tapi itu kesiapan dari saudara dan saya. Sudah siap nggak? Bapak Ibu sudah siap nggak Tuhan mau datang? Benar tak? Kesiapanmu itu seperti apa? Ya. Kesiapanmu seperti apa? Bayangkan mereka menunggu sekian lama dan mereka menanti sampai waktunya tiba. Sang Mesias turun ke dunia paling bawah dan mereka semua bangkit, naik, maka sampai ke surga, dibebaskan. Kalau saudara sudah siap, ya tunjukkan, bukan kepada gembalamu, bukan kepada istrimu, bukan kepada majelismu, bukan kepada tetangga-tetanggamu, tapi tunjukkan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah siap. Anda bilang siap, tapi dengan kehidupan lama masih ada mimpi-mimpi masuk surga. Buka mata di mana, saudara? Neraka. Ya, ambil satu keputusan. Karena Tuhan berkorban itu gak main-main. Ya, makasih hambanya Pak Joko. Tuhan berkorban gak main-main. Saudara juga mau setia sama Tuhan, jangan main-main, Bapak Ibu. Nanti nih pada waktu lagi enak-enak setia, enjoy setia. Tapi ketika ngalami tekanan batin, gak setia, saling nyalakno, gereja opo gak iso berkati awakku. Salah. Anda harus bilang sama Tuhan, aku tetap kuat. Aku tetap kuat karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagiku. Mari saudara, kita akan nyanyikan satu pujian. Darahnya amat kuasa. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Haleluya. Darahnya
Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Saya mengundang hambanya Bapak Markus dan hambanya Pak Melki untuk datang ke depan melayani jemaat Tuhan lewat perjamuan kudus. Tebus, terus nyanyikan darahnya amat kuasa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-hamba Tuhan dan seluruh umat-umat Tuhan di tempat ini, kami kembali datang menghampirimu dengan penuh kerendahan hati kami, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami. Sangat baik, bahkan terlalu baik. Engkau telah melakukan tugas yang begitu sangat mulia. Pekerjaanmu patut kami hormati, karena Engkau melakukan sangat begitu luar biasa. Hari ini kami ingat Engkau telah menjalankan tugas yang begitu berat. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami sudah mendengar dengan begitu jelas firman-Mu yang sudah menceritakan semua apa yang telah Engkau lakukan dengan begitu mulia. Maka di saat ini kami memperingati pengorbanan-Mu bagi kami umat manusia. Pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa. Kami telah mengingat semuanya. Kami ingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tidak mau lagi main-main di dalam kami mengiring melayani Tuhan. Apapun yang kami hadapi, persoalan, permasalahan apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan pasti akan memampukan kami. Karena Tuhan tidak menginginkan di antara kami ada yang binasa. Tuhan ingin agar supaya di antara kami diselamatkan oleh Tuhan, dibawa di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu, agar supaya dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bahkan banyak jiwa yang akan percaya kepada Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami juga sudah berdiri di hadapan hadirat-Mu. Hamba-Mu pribadi dan hamba-Mu Pak Markus dan hamba-Mu Pak Melki, bersama-sama kami akan melayani-Mu lewat umat Tuhan yang hadir pada saat siang hari ini. Perjamuan kudus ini adalah satu tugas yang harus kami lakukan untuk melayani umat-Mu. Maka kuduskan, layakkan, ampuni kami hamba-hamba Tuhan jika kami bersalah di mata Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Bapa, karena kami melayani Tuhan dengan tulus, dengan hati kami.
Kami mengasihi Tuhan. Urapi kami semuanya dengan kuasa-Mu. Roti dan anggur yang ada di depan kami, memang ini adalah buatan tangan manusia, tapi ini merupakan lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah berkorban untuk kami yang berdosa menjadi tak berdosa di mata Tuhan. Yang sebenarnya kami harus diselamatkan, namun kami tidak diselamatkan oleh Tuhan. Maka siang hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, Tuhan urapi, taruhkan kuasa di dalam roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika umat Tuhan makan dan minum anggur ini merupakan lambang tubuh dan darah Kristus, kami percaya kami akan mengalami perubahan yang luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Bapa, dan kami siap melayani umat-umat Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Nanti hambanya Pak Melki, Pak Markus akan melayani jemaat Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta. Volumenya dinaiki. selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Terima dengan iman percayamu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hidupku, ku tetap cinta. Amin. Katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selama. Silakan Bapak Ibu yang sebenarnya berkenan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dalam nama Yesus. rencana. Ya Bapa, ya Bapa, kau baik. Ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Dalam nama Yesus. Ya Bapa, Ampuni kami, ini aku anakmu, kami Tuhan. pakailah sesuai dengan Dalam nama rencanamu. pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam nama Yesus. Hampiri Tuhan.
hampiri Tuhan, datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hatimu. Bilang sama Tuhan, pengorbananmu sangat luar biasa. Engkau telah melakukan yang terbaik bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan. Ampuni sikap kami Tuhan. Ampuni sikap kami Tuhan yang tidak benar di mata. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita dalam nama Tuhan Yesus. Jamah umat, jamah umat, jamah umat, jamah umatmu. Pulihkan iman kami. Pulihkan iman kami, pulihkan percaya kami kepadamu Tuhan. Ampuni sikap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Pegang roti atau lambang tubuh Kristus dengan tangan kanan. Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bahwa engkau mengasihi Tuhan. Engkau mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia menyerahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makan tubuh Kristus dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cawan yang berisi anggur, lambang darah yang tertumpah di atas bukit Golgota, darah yang sudah menghapus dosa seluruh umat manusia. Angkat di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang." Minum dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur, bilang terima kasih Tuhan. Bersyukur, bilang sama Tuhan. Bersyukur, sama-sama bilang sama Tuhan. Bukan bersyukur karena engkau diberkati oleh Tuhan, tapi bersyukur karena engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Begitu sangat baik, terlalu baik Engkau bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari menyembah Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Biarkan engkau dijamah oleh Tuhan. Izinkan dirimu dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Jangan keraskan hatimu. Dalam nama Yesus. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu. Sekali lagi saya bilang, jangan keraskan hatimu. Buang jauh-jauh egoismu dalam nama Yesus. Rasa menang sendiri buang jauh-jauh dalam nama Yesus. Karena Tuhan sudah berkorban. Dia melakukan yang terbaik bagi dirimu. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, jamah umatmu di tempat ini Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Ubah kehidupan umatmu di tempat ini. Ubah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan tahu yang ada di dalam hati. Tuhan tahu yang ada di dalam hatimu saat ini. Dan Tuhan sedang memperhatikan hatimu. Tuhan sedang melihat dirimu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya Yesus. Iya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat siang hari ini Tuhan, kami sudah melakukan tugas kami, yaitu perjamuan kudus. Kami sudah mendengarkan suara hatimu yang sudah berbicara kepada kami dengan begitu jelas. Maka biarlah kami akan melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban kami di dalam kami mengirim melayani Tuhan. Mampukan kami Bapa. Biarlah Roh Kudus akan terus ada dalam kehidupan kami mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sehingga kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan sudah baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.
Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya jadwalkan pengumuman untuk hari Sabtu ada ibadah pos PI di keluarga Bapak Melki. Monggo Bapak Ibu yang mau ikut udah disiapkan Bu ya Pak ya. Iya. Nanti kita berangkat jam berapa Bu? Di sini jam 6. Jam 6 kita berangkat dari sini pergi ke Gergarejo. Ibadah mudah tidak saya ibadah umum di setiap hari Minggu pukul 9:30 hingga selesai. Ibadah sekolah Minggu ada pagi jam 8 pagi hingga selesai. Hari Minggu kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, merayakan kebangkitan Dialah yang bangkit untuk selama-lamanya ya saudara, supaya kita yang di bumi ini bisa diselamatkan karena darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah hari ini. Kita akan pujikan terima kasih Yesusku. Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami kembali menghampiri Engkau. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan boleh berkumpul bersatu hati. Kami memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Biarlah segala pujian yang kami naikkan di hadapan hadir-Mu senantiasa boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang telah dan sudah mengambil bagian untuk melayani pada siang hari ini. Tuhan, tambah-tambahkan talenta bagi mereka Bapa. Terlebih Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang Engkau telah percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa, telah memberkati setiap kami lewat kebenaran firman-Mu Bapa, bahwa di mana Engkau telah berkorban hanya demi untuk menyelamatkan setiap kami. Kami sangat bersyukur, kami berterima kasih punya Allah yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi akan setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba. Apa yang menjadi kerinduan hamba Tuhan serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat dan sehingga dimanapun hamba berada menyampaikan isi hati Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat setiap sidang jemaat yang sudah hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami telah diberkati lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih, syukur, terima kasih Bapa. Terlebih juga daripada itu Tuhan, kami telah menerima perjamuan kudus Bapa. Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Karena lewat pengorbanan-Mu pada hari ini Tuhan, kami telah dan sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus Bapa. Syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buat siang hari ini Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami dalam tangan kuasa. Saudara-saudara kami yang tidak nampak hadir, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami persoalan Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Di minggu yang akan datang, hari Minggu Tuhan, kami boleh ada bersama di tempat ini. Kami berkumpul bersatu hati memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Lewat kebangkitan-Mu Bapa pada hari ini, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan kami buat pekerjaan Tuhan kami di tempat ini, kami serahkan dalam tangan kuasa. Tetangga samping, kiri, kanan, muka, belakang, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan berkati selalu. Berkati kota Surabaya, bahkan bangsa kami Indonesia, Tuhan Kau serahkan dalam tangan kuasa. Terima kasih, syukur, terima kasih Bapak buat siang hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah, oh haleluya, Yesus memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Apapun bentuknya kami serahkan dalam tangan kuasa. Engkau memberkati lebih daripada apa yang mereka harapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang dan bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah, Kau melihat umat-umat Tuhan siang hari ini. Tangan-tangan kami terangkat tinggi sampai kehadiran. Kami akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan akan terus-menerus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Siang hari dengan imanmu pulanglah. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Allah yang Maha Kudus yang senantiasa menyertaimu, menolong, menghibur, memulihkan, serta memberkati hidupmu saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan datang pada kali yang kedua dan mendapati kita tetap taat dan setia kepadanya, maka Tuhan akan menjemput dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus Kristus, bahagia, kekal, senang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,